Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam sesi daring pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita mempelajari cara menulis teks pidato sesuai sistematika penyajian pidato. Baiklah, kita awali sesi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai kemudahan dalam mencari ilmu dan dilimpahi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Penyajian pidato di Indonesia memiliki sistematika tersendiri. Di antara kekhasan itu adalah adanya bagian yang berisi ucapan syukur dan selawat. Tidak jarang ucapan syukur dan selawat ini disajikan dalam bahasa Arab, layaknya khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Bahkan ada yang menyampaikannya dalam bahasa Arab, kemudian menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita cara berkomunikasi secara santun dan bermartabat. Nah, penyajian dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini berlebihan. Bila menggunakan bahasa Arab, ya cukup dengan bahasa Arab saja. Bila menggunakan bahasa Indonesia, ya kita gunakan dengan bahasa Indonesia saja. Adapun sistematika penyajian pidato selengkapnya adalah sebagai berikut. Sistematika pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal yang berisi salam pembuka, sapaan penghormatan, dan ucapan syukur serta selawat. Bagian yang kedua adalah bagian isi yang terdiri atas pendahuluan atau pernyataan posisi, isi atau tahapan argumen, dan penutup penguatan pernyataan posisi. Bagian yang ketiga, bagian akhir, terdiri atas ucapan terima kasih dan permohonan maaf serta salam penutup. Salam pembuka bisa berupa ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam pramuka, atau salam literasi dan sebagainya. Berikutnya adalah sapaan penghormatan. Yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan sapaan penghormatan adalah jangan mengawali sapaan dengan kata kepada. Jangan boros kata. Jangan menggunakan kata sapaan kekerabatan, bapak, ibu, atau saudara jika menyebut jabatan.
dan gunakan kata sapaan kekerabatan jika menyebut nama. Misalnya, yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi Arsal, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Angin. Nah, penggunaan kata kepada di sini harus dihindari karena membuat fungsi bagian-bagian kalimat dalam kalimat ini jadi kacau. Kemudian kata bapak ini juga dihilangkan karena dalam contoh ini digunakan jabatan, yaitu kepala sekolah. Nah, kata sekolahnya juga harus dihilangkan karena ini berlebihan, karena SMP, S-nya itu singkatan dari sekolah. Berikutnya kata para. Ini dihilangkan karena pengulangan kata bapak dan pengulangan kata ibu itu sudah menunjukkan jamak. Lalu kata sekalian ini juga memperparah keborosan penggunaan kata karena bapak ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah menunjukkan jamak. Tidak perlu menggunakan kata penunjuk jamak yaitu para dan sekalian. Pada peralihan antar bagian dari bagian awal ke bagian isi, dari bagian isi ke bagian akhir, biasanya diselipkan sapaan penghormatan untuk menarik perhatian audiensi serta tetap terjalinnya komunikasi antara pembicara dan audiensi. Misalnya, para bapak dan ibu yang saya hormati serta saudara-saudara yang berbahagia. Berikutnya, yang masih termasuk bagian awal adalah ucapan syukur dan selawat. Ucapan syukur dan selawat ini tidak harus ada. Jadi setelah sapaan penghormatan langsung masuk ke bagian berikutnya yaitu bagian isi. Selanjutnya bagian yang kedua adalah bagian isi yang terdiri atas pendahuluan, isi dan penutup. Ini adalah contoh pendahuluan atau pernyataan posisi yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah dan pendapat pembicara. Contoh lainnya seperti ini. Berikutnya adalah bagian isi pidato. Bagian isi atau tahap argumen. Di dalam bagian isi ini pembicara menyajikan penjelasan, paparan, sebab akibat argumentasi, penyajian contoh atau fakta yang tak terbantahkan. Dan bagian akhir
penguatan pernyataan posisi. Terdiri atas simpulan posisi dan ajakan. Dan ini adalah contoh penguatan pernyataan posisi. Dan bagian akhir terdiri atas ucapan terima kasih, permohonan maaf, serta salam penutup. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang sistematika penyajian pidato. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.